Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua. Mudah-mudahan kawan-kawan semua dalam keadaan baik sehat, dimurahkan rezekinya serta dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya ya. Amin ya robbal alamin. Kawan-kawan semua, kali ini saya membagikan atau men-sharing tentang 3 bulan lebih ya pemakaian dari magazin CNC, produknya Airgun Stock ya. Oke, setelah pemakaian 3 bulan ini saya akan coba review karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang komentar di salah satu video saya. Maka ini mungkin saya akan share dan saya akan mungkin menjawab beberapa pertanyaan kawan-kawan. Oke, kawan-kawan semua, yang pertama ini magazin ini kalau menurut informasinya adalah bahannya dari akrilik ya, dari akrilik untuk yang luarnya. Untuk yang dalemannya itu plastik yang berkualitas tinggi. Terus kemudian banyak juga yang tanya harga. Mohon maaf, saya bukan seller, saya hanya pengguna yang kemudian mereview. Dan saya pun juga nggak dibayar oleh seller terhadap review ini, enggak. Jadi murni saya hanya sharing dan berbagi pengalaman saja. Jadi untuk harga mungkin untuk yang ini saya beli di Tokopedia itu 120.000. Kemudian untuk yang ini yang 16 round ya. Untuk yang 20 round saya beli 150.000. Ini belum termasuk ongkir ya. Karena di situ tidak free ongkir. Oke. Terus kemudian banyak lagi pertanyaan. Mas, Bro, Bang, kalau pakai mimis CSB heavy penyok gak? Oke. Jawaban saya untuk magazin yang punya saya itu nggak penyok dari awal sampai dengan sekarang belum ada keluhan. Dibandingkan dengan yang ini ya mohon maaf nih, dibandingkan dengan yang ini saya sudah setting, saya kendorkan pernya dan ternyata masih kencang ya, masih kencang pukulannya karena jarak antara round ke roundnya jauh, jadi pukulan ketika kita loading dia mukul itu membuat rok mimisnya penyok. Tapi kalau ini karena rapat ini jadinya nggak penyok. Bahkan saya menggunakan mimis, bukan mimis JSP heavy ya, tapi mimisnya yang ini, mimisnya Reveal Super Magnum yang roknya itu kita pencet sedikit saja sudah gepeng. Dan saya pakai ini dan berkali-kali saya coba itu nggak penyok. Nanti kita buktikan secara dari dekat ya kameranya. Oke, nggak penyok. Jadi saya pakai CSB heavy nggak penyok. Saya pakai ini malahan juga nggak penyok. Saya pakai ini mimisnya. Oke, nggak penyok. Terus kemudian ada lagi pertanyaan, Mas, kalau yang isinya 14 round dipasang di 16 round terus kemudian dipasang 20 round nggak muat ya? Siapa bilang yang nggak muat? Ini sama loh Mas, nih sama bentuknya, ini ukurannya sama. Jadi yang masuk ke chamber itu hanya bagian ini nih, sama tuh. Hanya bedanya yang ini karena jumlah mimisnya lebih banyak sehingga dia lebih besar ketimbang yang ini. Yang ini 16 round, yang ini 20 round. Oke. Sama, yang ini 14 round. Ukurannya sama persis nih. Sama persis. Oke. Sama persis dengan yang 16 round ukurannya. Nah, terus kalau yang ini agak lebih besar memang. Agak lebih besar. Oke. Terus ada yang bilang nggak muat Mas, pasti nggak muat. Loh, kok bisa bilang pasti padahal sampean belum bisa membuktikan? Loh, saya yang make,
saya pakai dan itu masuk gitu. Saya pakai ini ketika habis yang 16 round saya pakai 20, atau mungkin sebaliknya, saya pakai yang 20 round, ketika habis saya langsung pakai lagi yang 16 round. Oke, jadi muat. Nah, yang kendalanya saya kemarin waktu itu di chamber S03 itu nggak masuk karena apa? Mounting teleskop saya itu nggak terlalu tinggi. Jadi tinggi mounting teleskop saya itu hanya 21 mili ya. Jadi ini nyangkut di bagian tengah untuk turret ya. Maka solusinya saya majukan turretnya sedikit sehingga di bagian chambernya itu tempat masukkan mimisnya itu agak lebih longgar ya, sehingga ini masuk bisa masuk ini yang 20 round yang lebih lebar. Nah, saya pakai sekarang Mix One. Nah, Mix One itu saya beli teleskop merek Bimen, terus kemudian saya pesan mountingnya yang tingginya 27 cm karena predator kan kalau kita pakai ini di kopornya itu mentok nih di pipi kalau kurang tinggi, makanya saya tinggikan jadi 27 cm. Jadi ini sangat leluasa sekali, apalagi yang 16 round. Oke. Nah, itu banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang masuk di komentar di salah satu video saya yang mereview chamber CNC anti pecah. Nah, saya belum mencoba untuk se ekstrim kawan-kawan yang lain yang bahkan mungkin dilindas truk dan lain sebagainya ini nggak pecah, tapi ya cukup mereka yang membuktikan. Saya karena mungkin saya beli untuk membuktikan seperti itu ya sayang, karena pakai duit belinya untuk beli lagi mungkin belum kebeli. Maka yang ada ini ya saya takut juga kalau seandainya saya diuji se ekstrim mereka ya pecah beneran, ya nanti mau beli lagi dari mana duitnya. Oke. Terus kemudian ada lagi pertanyaan gimana ya? Ya, belinya di mana Bang? Oke, saya belinya itu di online shop, di tepatnya Tokopedia, sellernya Airgun Stock. Yang punya nggak tahu siapa, tapi nama tokonya atau sellernya di Airgun Stock. Kalau di tempat lain juga ada, itu ada komentar-komentar yang lain juga ada. Terus kemudian malah bebas ongkir. Oke, bagus, itu saran dari mereka dan itu akan lebih baik ketimbang harga 120.000 plus belum termasuk ongkir. Terus itu akan lebih baik 120.000 itu free ongkir, malah lebih enak. Oke. Terus kemudian ada lagi yang tanya, Bang, cocok nggak ini kalau dipakai di unit PCP Jawa? Nggak cocok, karena PCP Jawa itu nggak pakai magazin, kecuali kalau seandainya chambernya PCP Jawa itu disetting menggunakan magazin. Nah, rata-rata magazin CNC Marauder itu magazin Marauder itu sama pakainya ya. Jadi kalau seandainya ini cocok, berarti dua ini juga cocok. Tergantung kalau seandainya yang ini yang 20 round, artinya dia mounting teleskopnya harus ditinggikan supaya apa? Ini nggak nyangkut, nggak mentok di tabung teleskop. Oke, ada lagi apalagi nih? Harga sudah ya. Oke. Tanya mounting. Oke, mounting kemarin saya kalau di S03 itu pakai mounting yang relnya 22, tingginya 21 mili atau 2,1 cm. Nah, sekarang saya pakai tactical Mix One ya, Mix One. Nah, Mix One ini saya lebih tinggikan lagi karena pakai yang 2,1 ya bisa, cuman kadang-kadang kita mau nembak itu mata kita udah mentok ke popor, terus kita melihatnya belum sempurna, maka saya beli lagi yang lebih tinggi lagi yang 27 mili atau 2,7 cm. Oke. Ada lagi yang tanya, Bang, ada punya nomor WA-nya yang jual nggak? Nggak punya, karena saya belinya online. Oke.
Terus ada yang tanya, bang, kalau di unit saya Precon itu bisa masuk nggak? Kalau dia magazin yang seperti ini masuk, berarti yang ini juga dipastikan bisa masuk, karena ini sebenarnya sama, konstruksinya sama persis yang masuk magazin, cuman yang ini 20 round, yang ini 16 round, yang ini 14 round. Terus kemudian juga ketebalannya juga beda nih. Oke, gitu. Terus apa lagi ya? Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Yang banyak ya mengenai mimis cacat rok. Nah, nanti saya akan buktikan kalau mimis yang saya pakai itu enggak penyok ketika ditusuk ya. Oke. Nah, oke, saya rasa itu mungkin menjawab pertanyaan kawan-kawan mengenai magazin ini. Oke, nah berikutnya akan saya ajak kawan-kawan untuk melihat apakah benar ini pemakaian sudah hampir 4 bulan, terus kemudian dan juga menjawab pertanyaan kawan-kawan tentang penyok mas mimisnya pakai JSP Happy. Nah, pertama awalnya saya pakai JSP Happy itu enggak penyok. Nah, malah saya pakai yang jauh lebih empuk lagi karakternya, yaitu mimis Rebel Magnum. Nanti saya akan uji dengan ini apakah penyok apa enggak. Nanti kita perlihatkan dari dekat untuk proses pengujiannya ya. Oke, saran saya itu kawan-kawan, kita lanjut ke pengujiannya. Yuk, diikuti. Oke, kita akan coba ya buktikan ini. Setengah sudah saya masukkan yang ini. Oke, kita akan coba isi dulu mimis yang saya pakai ini, Rebel Super Magnum ya. Oke, kita akan coba pasang ini yang 20 round. Ini saya selesaikan dulu. Oke, nanti kita akan lihat nanti hasilnya apakah penyok apa enggak ya. Ini pembuktiannya saja. Ini mimisnya sangat empuk loh ya, ini empuk sekali. Mungkin kalau kawan-kawan yang sudah terbiasa memakai Rebel Super Magnum itu tahu karakternya. Ini bagian roknya ini empuk sekali, dipencet sedikit gepeng. Tapi nah, ininya yang sangat keras ini. Kalau Rebel Super Magnum, kepala mimisnya ini keras sekali. Oke, tapi roknya ini empuk. Oke, nah itu. Jadi itu karakter mimisnya ini. Oke, kita coba pasang juga yang 16 round. Itu yang 20 round ya. Oke. Oke, nah ini 16 round, ini 20, yang ini 20 round, yang ini 16 round. Oke, yang ini 14 round. Nih, ini 14 round. Ini udah nggak saya pakai lagi nih. Karena apa? Satu, mimisnya penyok keluar dari sini. Yang keduanya ini lubangnya nggak bisa dijamin. Jadi ketika kita keluarkan masukkan lagi, ini mimisnya malah keluar dari sini. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, Mas, masuk nggak seberapa tinggi perbedaan yang 20 round dengan yang 16 round? Oke, ini yang 14 round biasa ya. Ini 14 round yang biasa itu sama persis ukurannya. Nih, sama persis. Oke, ini sama persis. Oke. Nah, kalau yang 20 round itu perbedaannya ya ininya sama ya. Untuk tempat masuk mimisnya sama persis ini. Nih, tempat masuk mimisnya sama. Oke, jadi nggak ada alasan kalau chamber yang menggunakan magazin Marauder itu nggak masuk, itu nggak ada alasan menurut saya. Oke, nah cuman yang ini, ininya sama, yang ininya lebihnya cuma sebegini. Jadi kalau kita masukkan ke chamber ini
kalau seandainya tabung teleskop itu tidak lebih tinggi daripada yang ini, maka ini akan nyangkut yang 20. Tapi kalau ini ada pertanyaan nih, berapa senti mas tingginya ketimbang yang 16 atau 14 rod? Ini mungkin nggak sampai setengah senti, jadi kalau seandainya sampai pasang yang ini, terus kemudian ketinggian antara yang ini dengan tabung teleskop itu sekitar setengah senti, maka yang ini masuk. Oke, yang 20 ron masuk. Oke, nah itu ya. Nih coba kawan-kawan lihat bentuknya ya, mimisnya nggak ada yang gepeng toh, masih utuh. Oke, kita sekarang coba tusuk apakah penyok apa tidak. Oke, nah toh. Oke, mimis yang sudah ditusuk saya masukkan ke sini saja. Oke, saya masukkan ke bawah. Oke, saya tusuknya pakai ini mungkin lebih besar daripada tusuk mimis yang di senapan ya. Saya pakai kunci L. Oke, saya akan coba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Saya coba 10 saja ya. Oke, nih mungkin bisa diperhatikan penyok nggak? Oke, nggak penyok toh. Oke, sekarang kita lihat mimisnya satu persatu nih, nggak saya potong ya. Oke, kita lihat satu-satu. Oke, penyok nggak? Tuh, nih nggak penyok toh, masih utuh. 1 2. Oke, masih utuh kan? Padahal ini empuk loh ini mimisnya. Enggak kan, masih utuh tuh. Masih utuh. Ini kita coba 10 saja ya. Oke, utuh kan. Nah tuh, terus yang lainnya juga nih. Oke, utuh. Oke, utuh juga, masih bulat, nggak penyok. Ini juga masih utuh, dan terakhir yang ini. Nih. Nggak penyok kan? Oke, nah itu. Jadi kalau teman-teman bilang, saya udah pengalaman pakai itu, sudah pakai itu, terus kemudian nggak saya pakai lagi, lalu kemudian karena alasannya penyok, menurut saya gini. Ini coba sampean kawan-kawan kencengin ini, apa namanya, yang baut L-nya ini ya, kencengin nih. Oke, atau mungkin di salah satu video kalau tidak salah Mas Alexa Barata itu ada yang memodifikasi ini supaya mimisnya nggak penyok ya, yaitu dibongkar, terus kemudian ini dilepas, ada pad di dalamnya, lalu kemudian ini ada lubang ya. Nih. Nah, tuh, ini ada lubang nih. Nah, lubang ini terus kita modifikasi, kita mundurkan ke sini. Oke, sehingga daya dorong per itu enggak sekuat yang sekarang ini. Oke, dimodifikasi seperti itu. Nah, saya pernah melihat menyaksikan videonya dari Mas Alexa Barata tentang modifikasi dari magazin CNC seperti ini. Jadi mimisnya nggak penyok. Nah, kalau saya ngakalin cuman dikencengin ini saja, baut 2 ini udah nggak penyok kok. Oke, jadi itu kawan-kawan pembuktiannya. Jadi memang betul ini karakternya empuk sekali loh mimisnya. Nih, coba perhatikan. Oke, nih baru begitu saja sudah nih gepeng loh. Apalagi kalau dihantam dengan ini, dan ternyata nggak penyok loh dihantam dengan ini. Oke, nah tuh. Terus kemudian sekalian juga nih saya buktikan ke sini. Nah,
ini saya pakai yang tinggi mountingnya itu 27 mili ya, 27 mili. Sengaja saya pesan yang 27 mili. Oke. Nah, sekarang saya coba pakai untuk yang 16. Oke. 16 round masih masuk. Oke. Terus kemudian ini yang 14 round masuk juga. Oke. Nah, ini yang 20 round. 20 round. Oke, masuk. Dan di sini masih longgar, masih jauh. Oke. Nih, nggak nyangkut. Jadi kalau ada yang bilang pasti nyangkut. Nah, saya nggak bisa menjelaskan lagi. Kalau di senapan punya kawan ada yang pasti nyangkut mas, katanya. Loh, pasti itu ya udah dicoba belum? Kalau belum dicoba ya menurut saya perlu dicoba dulu. Nah, ini saya share, saya bagikan bahwa 20 round bisa dipakai untuk di senapan yang ini ya. Oke, saya pakai Mix One ini. Mix One Tactical Gen 3 Mix One 3 nggak nyangkut. Oke. Nah, gitu. Sip. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan kembali kepada kawan-kawan, khususnya yang bertanya di kolom komentar di video yang membahas mengenai magazin ini. Ini pemakaian saya sudah 4 bulan ya. Sudah 4 bulan kondisinya seperti ini. Masih utuh. Oke. Nih. Dan tambah ke sini ya tambah enak makanya gitu. Oke, jadi kawan-kawan, itu tadi pengujian dari magazin CNC produknya Airgun Stock. Memang betul bahwasanya pakai Mimis ini yang jauh lebih empuk itu nggak penyok, bahkan pakai ini malah gepeng nih roknya. Oke. Nah itu. Oke. Dan saya sudah mencoba, akurasinya ya lumayan sih untuk long range, lumayan lebih stabil ketimbang Mimis yang lain. Oke, terima kasih. Itu saja, mungkin mohon maaf, bukan bermaksud menggurui atau mungkin bermaksud tidak percaya atau lain sebagainya kepada kawan-kawan. Terima kasih mungkin atas pertanyaan masukannya, sehingga ini akan menambah pengetahuan dan wawasan kita semua, termasuk saya terutama. Oke, kawan-kawan, itu saja mungkin review Mimis magazin CNC anti pecah produk dari Airgun Stock. Oke, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi, dan salam sukses selalu, salam Sobi, salam 77, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.